Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dan sholawat serta keselamatan biar selalu dicurahkan kepada Rasulullah, junjungan dan pembimbing kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syahputra dengan nomor induk mahasiswa 2008203187, kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan membahas materi kelompok saya tentang modal dan investasi pada bisnis finansial teknologi. Materi yang pertama adalah tentang investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Istilah investasi ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor real seperti tanah, emas, mesin atau bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi merupakan aktivitas yang umum dilakukan pada saat ini. Menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi, juga kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Berikutnya adalah jenis-jenis investasi. Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, di pasar modal, ataupun di pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan. Biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Lalu ada investasi tidak langsung, yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Investasi ini sangat bermanfaat untuk dapat meraih financial freedom atau kebebasan finansial, yaitu kondisi ketika passive income ini dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Investasi juga dapat meningkatkan kekayaan dan nilai aset manfaat. Suku bunga yang ditawarkan oleh investasi ini sangat memungkinkan untuk bisa menambah kekayaan. Apalagi jika melakukan investasi jangka panjang yang memungkinkan bisa merasakan efek compounding. Apa itu efek compounding? Secara sederhana, merupakan bunga bergulung atau kemampuan aset investasi yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Materi berikutnya adalah tentang modal. Modal adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dan berhadapan dengan bunga. Modal sering diartikan secara berbeda. Dalam konteks akuntansi, modal ini diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis. Perbedaan pengertian ini sering diakibatkan oleh perbedaan tujuan pembahasan, di mana akuntansi ini lebih terkait dengan masalah administrasi dan hukum, sedangkan manajemen ini dengan masalah efisiensi. Pada dasarnya itu, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada modal investasi yang biasanya digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang hingga umurnya lebih dari 1 tahun, serta modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modal kerja ini sifatnya jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi. Selanjutnya ada sumber modal. Yang utama adalah uang, tabungan, pinjaman, penjualan surat-surat berharga, kredit, perdagangan, dan penanaman kembali laba. Sumber mana yang akan ditarik itu tergantung pada banyak faktor. Materi berikutnya mengenai ekuitas swasta. Dalam perkembangannya, startup mengincar pertumbuhan usaha yang sangat cepat dan menargetkan untuk mengambil target pasar yang luas. Hal inilah yang membuat banyak anak muda ini ingin terlibat dalam startup. Ibarat kata high risk, high return. Di lain sisi ini, kita masih melihat banyaknya startup yang kesulitan dalam hal permodalan. Biasanya kita hanya akan terpaku pada opsi peminjaman melalui hutang bank. Namun sebenarnya masih terdapat opsi lainnya untuk melalui
penambahan modal melalui penerbitan saham oleh modal ventura salah satunya. Modal ventura ini hadir untuk menjaga permodalan startup itu agar tetap stabil, serta memberikan pendampingan dan networking yang akan berguna bagi perkembangan startup yang didanai. Modal ventura ini secara sederhana adalah perusahaan yang menanam modal pada perusahaan ini yang belum melantai di bursa efek. Alternatif ini tuh menjadi menarik bagi kita-kita untuk mendanai usaha yang dimiliki tanpa melalui pinjaman bank. Hal ini dikarenakan kita mendapatkan modal tanpa harus mengembalikan uang tersebut, dikarenakan imbal yang diberikan berupa kepemilikan usaha berupa saham. Lalu ada IPO. Pentingnya membangun platform yang dapat diinvestasikan. IPO adalah singkatan dari istilah Initial Public Offering. Maksudnya IPO merupakan kondisi yang mana perusahaan itu akan menjual sebagian sahamnya kepada publik atau masyarakat umum. Tujuan IPO sendiri adalah untuk mendapatkan dana tambahan guna melancarkan operasional perusahaan maupun untuk mempercepat kegiatan ekspansinya. Dalam kata lain, IPO ini dapat didefinisikan sebagai nilai suatu saham perusahaan saat pertama kali dilepas di publik. Melalui acuan IPO tersebut, masyarakat umum atau investor dapat menawar, membeli, ataupun menjual kembali saham sebuah perusahaan. Sebelum memutuskan untuk go publik ini, tentu perusahaan memiliki beragam alasan dan pertimbangan yang matang. Pasalnya melepas saham ke publik berarti bahwa sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut akan menjadi milik dari publik. Kesimpulan materi keseluruhan adalah investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menginvestasikan dana pada sektor real seperti tanah, emas, mesin atau bangunan, serta aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi merupakan aktivitas yang umum dilakukan pada masa ini. Modal adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dan berhadapan dengan bunga dan sering diartikan secara berbeda karena perbedaan tujuan pembahasan. Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen di antaranya, yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Selain itu, teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan fintech. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.